Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor. Untuk kisah kali ini yang berjudul Keluarga Terkutuk Part 1. Cerita ini yang saya ambil dari Twitter Gusti Gina. Gak perlu lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Bapak dan ibu seorang petani, sebut saja Pak Asep dan Bu Rini. Ibuku seringkali mendapat panggilan pekerjaan untuk merias pengantin atau merias barang-barang seserahan pernikahan. Kemampuan itu dia dapat dari nenek yang memang berprofesi seperti itu. Ibuku juga memiliki satu adik perempuan yang sudah berkeluarga. Sebut saja namanya Tante Nita. Rumah Tante Nita tidak jauh dari rumahku. Sejak kecil, entah kenapa banyak sesekali kejadian aneh dan mistis yang terjadi di keluarga kami. Rumahku merupakan rumah panggung dari kayu yang di dindingnya terbuat dari bilik bambu. Lokasinya berada di pinggiran perkebunan bambu dan berada di pelosok kampung, di bawah kaki salah satu gunung di Jawa Barat. Di rumahku terdapat 3 kamar. 2 kamar berada di sebelah kanan dan 1 kamar di sebelah kiri dekat dengan dapur. 1 kamar yang dekat dengan dapur itu entah kenapa selalu dikosongkan, padahal di dalamnya terdapat kasur dan bantal. Walaupun begitu, setiap ada saudara yang berkunjung dan menginap, mereka tidak pernah mau tidur di kamar itu, dan malah memilih tidur menggelar tikar di ruang tengah. Ya, walaupun setiap hari kamar itu kosong dan tidak ada yang tidur di sana, tapi setiap pagi kasur di kamar itu bentuknya seperti bekas dipakai orang. Terlihat jelas di bantalnya terdapat lekukan seperti bekas kepala dan spraynya pun juga busuk. Setiap hari seperti itu dan akan selalu begitu. Katanya hal itu sudah berlangsung sejak sebelum aku lahir. Memang sudah banyak sekali kejadian aneh di kamar itu. Karena waktu itu aku masih kecil, jadi aku tidak banyak bertanya. Cuman perasaan aneh tetap kurasa saat melihat ibu setiap pagi membereskan kamar itu, padahal tidak pernah dipakai. Pernah beberapa kali ada kerabat yang mencoba tidur di kamar itu, tapi sebelum subuh alias tengah malam, mereka berteriak histeris dan kabur dari kamar itu. Menurut kesaksian dari kerabat yang pernah tidur di kamar itu, saat jam-jam malam, mereka merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya, bahkan sampai dicubit. Dan yang paling parahnya lagi, ada yang mengaku ditindih sosok besar sampai susah untuk bernafas. Selain kesaksian dari kerabat, ternyata aku pun juga ikut tertimpa kejadian yang tidak mengenakan. Kejadian aneh ini aku alami saat berduaan bersama tanteku. Waktu itu tahun 1996. Usiaku baru 6 tahun. Suatu siang, waktu itu bapak dan ibu sedang ke kebun. Di rumah hanya tersisa aku dan Teh Rina. Yang aku ingat, saat itu Teh Rina sedang beres-beres. Dan biasanya kalau seperti itu, aku suka dibuatkan ayunan dari kain panjang yang diikat di pintu tengah menuju dapur. Tujuannya supaya Anteng dan Teh Rina bisa ngawasin aku sambil beres-beres. Pintu rumah waktu itu tertutup dari terkunci. Posisi Teh Rina waktu itu membelakangiku yang sedang di ayunan. Aku yang duduk di ayunan merasa seperti ada orang yang berjalan dari arah belakang. Saat mau nengok, tiba-tiba
ayunanku ini ditarik ke belakang sampai tinggi lalu dilepaskan sekaligus. Otomatis aku yang berada di ayunan terlempar ke depan dan menubruk punggung Teh Rina. Gara-gara itu si Teh Rina ini jadi kaget terus berteriak histeris. Karena kaget, kami berdua jadi jatuh tersungkur berbarengan. Aku pun menangis sejadi-jadinya, layaknya bocah tantrum. Teh Rina tanpa aba-aba pun langsung memelukku dengan kencang dan menggendongku keluar dari rumah lewat pintu dapur. Badannya yang gemetar dipaksakan untuk melangkah. Ternyata pada saat kami jatuh tersungkur dan Teh Rina berbalik untuk melihatku, Teh Rina melihat ada sosok hitam berbentuk manusia berdiri tepat di dekat ayunan. Itulah kenapa Teh Rina sampai gemetar dan hampir menangis. Untung dia masih kuat untuk menggendongku keluar dari rumah. Itu tadi kejadian pertama. Ada lagi kejadian kedua. Waktu itu pun kondisinya sama, yaitu siang hari. Kali ini yang ada di rumah hanya ada aku dan ibu. Bapak seperti biasa ke kebun dan Teh Rina sekolah. Saat itu ibu sedang duduk di pintu kamar sambil menjahit baju yang robek menggunakan tangan. Aku duduk di sampingnya sambil bermain. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba ibu mendengar ada suara langkah dari kamar yang dekat dapur. Langkah itu seakan menuju ke lemari yang ada di ruang tengah. Anehnya, nggak ada siapapun di sana, alias cuman terdengar suara langkahnya saja yang menginjak papan kayu. Ibu memperhatikan ke arah lemari tepat suara langkah itu berhenti. Dan ya, suara lain muncul. Suara deritan pintu terdengar jelas dan terlihat pintu lemari itu terbuka sendiri tanpa ada sosok siapapun di sana. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari kami. Pintu lemari itu terbuka sampai lebar. Saat itu ibu mulai menarik tanganku untuk naik ke pangkuannya. Kulihat mulut ibuku terbata-bata sambil melafalkan doa. Namun aku tidak terlalu mengerti dan kurang tahu juga entah doa apa yang ibu baca saat itu. Hal aneh saat itu tidak berhenti sampai di sini saja. Aku ikut menyaksikan langsung piring-piring yang ada dalam lemari tiba-tiba melayang sendiri dan satu persatu jatuh ke lantai. Dapat kurasakan kepanikan dari raut wajah ibuku. Saat itu posisinya duduk jadi sedikit mundur ke arah dalam kamar. Air matanya mulai menetes sambil bibirnya terus membaca doa. Sampai akhirnya punggung ibu mentok menyentuh pinggiran kasur. Tiba-tiba suasana jadi hening sejenak dan gak terdengar suara apa-apa dari ruang tengah. Aku kira gangguannya sudah berhenti, tapi ternyata malah semakin menegangkan. Aku melihat apa yang ibu lihat. Mungkin sosok ini juga yang menarik ayunanku beberapa hari yang lalu. Tepat di hadapan kami sekitar 2 meter, ada sosok bayangan hitam yang terlihat menyeringai. Jika ku gambarkan sosoknya, mungkin bisa dibilang mirip hantu The Nun yang pakaiannya serba hitam. Bedanya, sosok ini tidak memiliki muka pucat alias semuanya full hitam. Tapi bisa kurasakan sosok itu seakan menyeringai jahat. Ibu yang sedari tadi sudah ketakutan sontak beristighfar sangat kencang sambil berdiri dan berteriak minta tolong ke arah jendela. Saat itu
Tante Nita yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah langsung lari menghampiri saat mendengar teriakan ibu yang menggelegar. Lewat jendela Tante Nita sempat bertanya tentang apa yang terjadi. Namun ibu hanya diam dan terus menangis sambil menyodorkanku dengan tangan Tante Nita. Singkat cerita, aku dan ibu berhasil keluar dari rumah lewat jendela dengan bantuan Tante Nita. Sebenarnya di sekitar rumahku ada 4 rumah yang dekat dan satu diantaranya rumah Tante Nita, adik ibu. Tetangga-tetangga pun tahu kalau di rumah kami ini sering terjadi kejadian aneh. Bahkan di antara mereka pun ada yang pernah mengalaminya sendiri. Ada yang lewat rumah kami pada malam hari lalu mendengar suara gaduh dan suara ramai dari dalam rumah. Padahal saat itu kami sedang tidak ada di rumah. Ada juga yang melihat ada sosok putih berdiri di pojokan rumah. Banyak sekali tetangga yang bercerita pernah melihat berbagai hal aneh di rumah kami. Sudah sangat sering juga kami mengadakan pengajian di rumah. Namun gangguannya itu tak kunjung hilang. Pernah juga beberapa kali kami datang ke orang yang dianggap orang pintar atau bisa, atau kasarnya orang pintar alias dukun. Dari beberapa orang jawabnya mesti sama, katanya rumah kami itu jalan bagi mereka yang tak terlihat. Jadi jalan mereka itu tepat membelah posisi rumah kami. Dan juga selain di belakang rumah itu perkebunan bambu. Tepat di pojokan rumah itu memang ada kumpulan bambu kuning tumbuh. Namun tidak terlalu banyak, dan katanya pohon bambu kuning itu adalah tempat mereka singgah di alamnya bila sedang keluar. Pantas saja kalau begitu. Pernah juga di salah satu momen habis lebaran, keluarga kami berkumpul semua di rumah. Ramai sekali mulai dari keluarga Tante Nita sampai kakek, nenek, dan saudara-saudara kumpul semua. Saat itu, sehabis maghrib, kami berkumpul melingkar, makan-makan bersama sambil bercanda dan tertawa. Tiba-tiba saat kami semua sedang enak makan, terdengar suara kencang sekali seperti batu besar atau barang yang sangat besar dijatuhkan tepat di tengah-tengah kami. Gara-gara itu, kami semua terlonjak kaget dan rumah pun terasa bergetar. Anehnya, gak ada tanda-tanda benda jatuh. Seakan sudah mengerti satu sama lain, kami semua sempat terdiam dan setelahnya langsung cepat-cepat membereskan makan. Dan seperti yang diduga, seramai apapun kami di rumah saat malam hari, kamar yang dekat dapur tetap dikosongkan. Mereka semua memilih tidur berkumpul di ruang tengah, karena pembatas tiap rumah itu tidak memakai pintu melainkan gorden. Seringkali juga ketika malam ada seperti siluet sosok di gorden kamar ataupun gorden menuju dapur. Dan ketika diperhatikan lebih jelas, ternyata siluet itu berbentuk pocong. Gangguan itu terus saja terjadi. Yang paling parah itu sampai ada yang sampai melukai salah satu di antara kami. Tapi aku tidak bisa menceritakannya di sini karena orang yang bersangkutan enggan menceritakan kisahnya secara detail. Kali ini yang mau diceritakan kejadian yang menimpa adiknya, ibu yang Tante Nita. Waktu itu, Tante Nita tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya berlangsung lama sampai berbulan-bulan. Kondisinya sangat memprihatinkan, sampai nggak bisa bangun dan nggak bisa kemana-mana. Semua hanya bisa dilakukan di kasur. Tante Nita beberapa kali dibawa berobat ke dokter dan sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi jawaban semuanya sama, katanya kondisi Tante Nita baik-baik saja. Padahal kami tahu betul Tante Nita ini lemas tak berdaya. Tapi kenapa saat diperiksa dokter
kondisinya malah dinyatakan sehat. Tante Nita memiliki 2 orang anak, dua-duanya perempuan dan umurnya sama dengan umurku. Suami Tante Nita bekerja sebagai buruh kuli bangunan di kota sehingga jarang ada di rumah. Sebut saja namanya Om Har. Pada suatu malam saat kami hampir tertidur lelap, tiba-tiba kami mendengar suara teriakan dari rumah Tante Nita. Sontak ayah ibu bergegas dan langsung menuju ke rumah Tante Nita. Saat sampai di sana, kami melihat kedua anak Tante Nita sedang menangis ketakutan di pojokan sambil berpelukan. Saat itu, posisi suami Tante Nita sedang bekerja, jadi tidak ada di rumah. Hal yang lebih menegangkan pun terjadi. Aku berdiri di tengah-tengah antara ayah dan ibu. Terlihat jelas depan mata, kami melihat Tante Nita sedang menari seperti seorang penari jaipong di atas kasurnya. Sambil bersenandung, matanya melotot menakutkan dan wajahnya pucat. Padahal waktu siang tadi, Tante Nita masih berbaring sakit dan tidak bisa apa-apa. Masih penasaran dengan cerita ini? Kita lanjut ke part 2.